Apa sih artinya sholat? Kalau dari segi bahasa, sholat itu punya 3 makna, tergantung dari siapa pelakunya. Allah sholat atau tidak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sholat kepada Nabi. Allah sholat atau tidak? Sholat. Tapi maknanya mencurahkan rahmat. Malaikat sholat atau tidak? Sholat. Sholat. Tetapi maknanya memohonkan istighfar. Manusia sholat atau tidak? Apa maknanya? Meminta ampun, bermohon kepada Allah. Ada permohonan. Nah, permohonan kita ini kita lukiskan secara garis besarnya dalam 2 praktek. Sehingga ada rumus di kalangan ulama-ulama fikih, salat itu adalah ucapan dan gerak-gerik yang dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Ucapan dan gerak-gerik ini punya makna tertentu. Orang yang menghayati dan memahami makna-makna itulah yang mestinya dinamai orang sholat. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, Allah perintahnya dalam sholat itu bukan dia katakan shollu, sholatlah. Tapi Allah berfirman aqimus sholat. Biasa kita artikan dirikanlah sholat. Itu juga sebabnya sejak dulu nih Sayyidina Umar pernah berkata apa? Katsirun minan nasi yusalli wa qalilun minhum may yuqimus sholat. Banyak orang yang sholat tetapi sedikit yang mendirikan sholat. Allah mengecam orang yang sholat. Fawailun, celakalah orang-orang yang sholat. Dia tidak berkata celakalah orang yang mendirikan sholat. Yang cuma sholat celaka. Kenapa masih ada kedurhakaan? Kenapa masih korupsi? Padahal dia udah sholat, dia udah haji. Dia tidak mendirikan itu sholat. Ketika orang tidak menghayati makna ucapan, tidak menghayati makna daripada gerakan, boleh nggak dikatakan bahwa dia itu belum mendirikan sholat? Kita ada 2 tinjauan. Ada tinjauan hukum, ada tinjauan makna substansi. Kalau dari segi tinjauan hukum, tidak mengerti apa yang dibaca, orang berkata sholatnya udah sah. Ya, tetapi ada makna-makna dari semua itu. Ini yang mestinya bisa dihayati oleh orang yang sholat itu, sehingga apa yang dikehendaki dari sholat, yaitu mendirikan sholat, itu dapat tercapai. Ucapan dan gerak-gerik itu tujuannya adalah makna sholat. Kita berhadapan dengan Allah. Kita memohon kepadanya. Orang yang bermohon itu boleh kurang ajar enggak? Tidak. Harus hormat tidak? Harus. Kalau saya bermohon pada manusia, saya harus hormat padanya, paling tidak pada ucapan saya, pada gerak-gerik saya, walaupun hati saya tidak hormat. Iya, dia nggak tahu. Tapi kalau Allah Tahu. Kalau begitu, Anda ketika salat, ketika bermohon, maka Anda harus memberikan penghormatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil bermohon dengan tulus. Karena kalau Anda tidak tulus, dia tahu. Wailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melupakan, orang-orang yang lupa, bukan yang lupa dalam salat, tapi yang lupa substansi salatnya. Apa substansi itu? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dia yura'un, dia pamrih, dia puji-puji Tuhan, padahal dia tidak puji. Wa yamna'una al-ma'un. Kalau Anda minta bantuan kepada Allah,
Allah baru akan bantu Anda kalau Anda mau bantu orang lain. Allahu fi auni al-'abd madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang sama orang itu mau bantu. Karena itu orang yang tidak bersedia memberi bantuan pada orang lain itu namanya tidak memahami substansi salat.